Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya John Pepi di channel kesayangan kalian semua, MKT Channel. Rano kue, mana nih kabarnya sahabat MKT semua? Doa saya ya seperti biasa, semoga sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya ini dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya sudah meluncur ke timur semi selatan ya Mas Didi. Ini udah di markas besar tim DD Jaya Wonogiri. Di samping saya ini udah ada Mas Didi selaku owner dari tim DD Jaya Wonogiri. Di sebelahnya udah ada sang joki viral ini, banyak yang viral. Lamine Yamal, terus Astro Boy, apa sih? Starboy, banyak nih. Ini gimana kabarnya Mas Didi ya? Alhamdulillah sehat. Tangannya tetap anyep. Tangannya anyep. Ini apa? Ke bawah dari Temanggung kemarin. Bawa dari Temanggung katanya. Cuacanya ya. Tapi nyampe sini tetap anget ya rasanya ya. Hangat-hangat, rasa juara ini masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sini ada Ricky. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, Ricky panas sih. Tangannya masih panas Mas Di. Ya habis 5% ini. Oh. Ya. Enggak, tandanya masih mau bara. Pengen lagi dan lagi. Pengen lagi dan lagi. Semangatnya masih. Ya ini Mas Di. Mas, kita flashback ke event kemarin ya, yang mana dari tim DD Jaya itu kemarin habis ngamen ya di kampung saya Temanggung. Itu ada event P3MKBI total 0,5 miliar atau 500 juta. Dan dari tim DD Jaya berangkat ke sana bawa berapa player Mas? Bawa 6. Bawa 6. Yang podium satu, podium 3 sama 2 BUB yang namanya siapa nih? Garum JR. Anak lanangnya Mas Didi apa anak lanangnya Mas Riki? Anak lanang saya tapi diasuh Riki. Oh. Kalau kita ngomongnya tuh di sana ayahnya, di sini bapaknya. Di sana ayahnya, di sini bapaknya. Tapi bundanya tetap satu. Ini masih gimana nih rasanya kemarin habis juara di lapak Gadayaksa? Ya rasanya yang pasti kalau event besar kita bisa sampai atas itu sebagai owner tim yang ikut serta meramaikan lomba-lomba merpati ya, itu rasanya tuh puas, sudah puas, senang, dan apapun hasilnya itu hasil yang terbaik yang kita ikuti. Ya saya nanya begitu, sebenarnya ada yang saya tanya ya. Kalau dibilang juara, udah terbukti di belakang saya trofinya udah banyak nih, udah juara berapa kali aja. Trofinya garam semua ya? Trofinya garam semua. Yang membuat saya penasaran, soalnya saya kemarin ada di lapak juga teman-teman, melihat euforia dari peserta, yang pastinya euforia dari penonton lah, seperti itu. Tanggapan dari Mas Didi gimana? Ya, yang pasti saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali untuk para penonton dari saya yang kemarin setidaknya sudah memberikan semangat secara tidak langsung ke tim kita, ke joki DD Jaya ya, ya. Soalnya di situ banyak banget penonton itu ketika Garong mau terbang itu udah baru masuk aja udah pada teriak-teriak gitu kan, garong gitu kan. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi kita main di lapak Gadayaksa. Kalau dari Ricky nih, gimana sih? Sensasi yang luar biasa sih kalau untuk di Gadayaksa ya. Luar biasa, antusiasnya juga. Pokoknya kalau saya bilang saya di sana kemarin, selain burungnya juga, saya sendiri pun ngerasa full power. Full power ya? Power saya di sana. Memang angan-angan saya sana juga, saya pengen sampai ke atas, saya pengen kasih tontonan, saya pengen bisa mata itu tertuju sama saya, keinginan dalam hati saya itu sebelumnya. Tapi alhamdulillah dijabat juga sama yang di atas, dan alhamdulillah juga walaupun berhenti di 3 besar, tapi setidaknya itulah usaha keras saya, itulah doa-doa dari semua orang lah untuk kita juga, dari grup kita juga. Ya alhamdulillah hasil terbaik juga. Dan itu banyak yang tanya loh Ki, kenapa waktu pralomba
Garung JR nggak diikutin. Yang nanya Mas, tapi Garung JR terbang belum? Garung JR nggak ikut, burungnya di sini tapi belum terbang. Burung di sini. Itu kenapa nggak diterbangin, Ki? Kalau di sana kemarin kan kita kebetulan memang sengaja, saya dari rumah juga bilang sama Mas juga ya. Kalau di Pralomba ini kan kita mengenal Lapak Temanggung, itu antusiasnya ramai sekali, pesertanya pasti ramai, yang berudah, penontonnya belum lagi, saya bilang gitu. Jadi kita main di sana 2 giringan, saya rasa sebenarnya kurang. Nah, jadi karena ini kita pas dapatnya 2 giringan ya, saya minta 1 giringan ini sama bos, kita cuma latihan aja bos. Jadi kemungkinan besar hari Selasa saya udah keluarkan burung, saya udah mau. Jadi kebetulan kayak dicepatkan aturannya. Jadi Selasa saya udah mau karena Selasa Rabu itu orang mencuti kan. Jadi kita ngambil momen juga. Nanti hari Jumat ya kebetulan di sana cuma 1 tiket langsung lolos. Jadi kemungkinan sore itu udah kelar. Jam 3 itu saya bilang udah kelar. Jadi jam 3 kita udah bisa nge-transfer. Jadi terakhir mentok kita hari Jumat itu kita voucher sampai maghrib. Iya. Nyampe berapa terbangan itu? Ada 9 kalau nggak 10 loh. Berarti memang waktu pra nggak ikut itu buat pemantap aja. Iya, teman-teman dulu. Ya nih Bos Didi, dengan hasil kemarin ya, Garung JR di utama juara 3, terus yang di PUB juara 2. Marem, kecewa apa kurang puas Mas Didi? Ya kalau saya sudah untuk di Garuda Yaksa kemarin ya, yang pertama dari PUB dulu. Ketika saya mengikuti PUB dan saya menonton langsung di momen PUB itu, saya sendiri juga terpana dengan kualitas lawan yang menurut saya CC-nya di luar prediksi saya. CC-nya luar biasa, malah jujur dalam hati saya sendiri, ini burung saya ini posisinya dengan cuaca seperti ini, walaupun dulu juga pernah di sana, bisa nggak nih sampai final itu. Dan alhamdulillah setelah berjalannya lomba, ternyata burung itu tetap mau mendominasi kan. Walaupun kita berhenti di final itu, kita juara 2 ya. Terus waktu di utamanya, di utama itu kita merasa, sebetulnya saya udah merasa sedikit down dulu awalnya. Cemas karena melihat kualitas di BOB kemarin, burung-burung yang berlomba kemarin bakal berlomba ketemu semua. Dan setelah di utama, ketika Garung JR sudah mampu melewati babak kedua lolos, saya sudah yakin bahwasanya burung ini bakal sampai atas. Gitu. Kok bisa seyakin itu Mas Didi? Mungkin ada kekhawatiran waktu di babak 2 yang utama dari Mas Didi sendiri, apa mungkin Iki? Ya ini ya, kekhawatiran tuh tidak khawatir juga enggak. Cuman ibaratnya orang mau melangkah gitu ya. Itu kalau langkahnya di babak 2 biasanya Garung JR itu kalau udah lolos babak 2 kesananya enak. Gitu. Berarti nggak ada kekhawatiran ya. Tetap yakin. Apa nih yang membuat Mas Didi yakin? Mungkin lihat perform dari Ricky, atau mungkin apa support dari istri, apa gimana Mas Didi? Kemarin ke sana sama istri Ya, sama istri. Ya yang pasti lihat kerjanya Garung JR di BOB itu sudah bikin saya mantap. Sangu ya. Ya, performnya seperti itu, CC-nya juga mampu bersaing. Dan ketika utama saya hanya pengen langkah kecil bisa babak 2 lolos, saya yakin bisa sampai atas. Itu yang ada di benak hati saya. Makanya saya itu ke lapaknya setelah babak 2 selesai, saya baru setelah babak 2 selesai baru ke lapak. Iya. Berarti itu sekitar jam setengah 2-an ya, setengah 2-an. Bisa masuk meringsek ke depan. Waktu itu Mas Didi di depan apa di mana? Ya bisa nekat aja. Nekat ke depan ya, sambil ngomong ya, air panas gitu. Air panas. Berarti Mas Didi di depan. Di depan, saya duduk di depan di bawah tiang sebelah kiri itu sampai babak 5 kalau babak 6. Lesehan Duduk di tanah aja.
owner Dede Jaya nggak ada yang tahu gitu. nggak ada yang tahu. Ini loh, Kan tahu sama masyarakat itu kan penonton. nih kemarin yang sampingnya ini sosoknya seperti ini ya Mas Didi, owner Iya. dari tim Dede Jaya Lagi ini. kemarin. Hmm. Soalnya saya kalau pas lomba itu, event lomba itu nasional itu, saya boleh ditanya anak-anak. Saya selalu sering nonton daripada hanya di internet. Kenapa? Ya di sisi lain kita sebagai owner, kita juga memiliki merpati, kita juga harus menilai burung-burung lawan. Kita nggak boleh terpacu sama burung kita sendiri. Jadi dimanapun, makanya ketika saat lomba kemarin di Temanggung, kenapa saya pede? Ya bukan merendahkan lawan, bukan. Tapi kita punya ukuran takaran burung kita mampu, seperti itu. Nggak di Temanggung, nggak di Lego ataupun di lapak manapun, kita merasa mampu. Karena saya sudah sering melihat lawan-lawan itu di beberapa event yang kita ikuti bersama. Kayak gitu. Tukang pantaunya jadi nambah sih. Maksudnya sendiri tukang pantaunya. Ya tapi kan saya kan pantaunya kan sendirian. Sendirian pantaunya. Lihat burung lawan, sisinya segini, itu sisinya segini. Oh tim itu burungnya yang bagus ini, yang kenceng ini, yang kenceng ini. Minusnya itu, minusnya ini, istimewanya kayak gini. Itu kita. Jadi ketika burung itu di babak-babak krusial, misalnya sudah 10 besar, biasanya baru saya berani ngobrol sama Riki. Oh terus ngobrol sama Riki. Kalau udah di 10 besar, kalau masih di babak-babak masih banyak, burung itu biasanya saya masih cuek aja saya. Tapi nanti tinggal sisa 20 burung, 10 burung itu biasanya saya baru ngobrol. Ngobrolnya gimana? Ya, Ki, lawannya ini. Ya, Riki, siap bos, aman itu. Dia minusnya di sini. Oh ya, gitu. Berarti itu baru ngatur strategi ya? Iya, Mas Didi nanti. Apa? 20 besaran ya? Sisa 20 burung, 10 burung itu baru kita banyak ngobrol, konsultasi. Saya banyak mondar-mandir ke pedok, ke depan, ke pedok, ke depan gitu. Biasanya. Itu krunya Dede Jaya, krunya Dede Jaya. Ini Ki, tadi kan itu Bos Didi bilang paling kalau habis bawa 2 baru ke lapak. Ya. Dengan kehadirannya Bos Didi ke lapak, yang mana Bos Didi ini sebagai owner menjadi tekanan enggak Pak Riki? Apa jadi semangat? Kok mbok wis bos ini ngomong wah ini rasa ini cuma teman lagi. Kalau saya mah karena udah semahaman dengan bos juga ya. Jadi kalau di lapangan itu bos juga sendiri pun udah dari awal juga bilang ibaratnya saya memang owner, saya memang bos, tapi udah kalau kita di lapangan kita teman, kita apa, jadi mau cuek mau ngobrol apa aja gitu, jangan ngargain saya, jangan terlalu saya tuh jadi kayak tekanan, jadi ini kalian mau ngapain aja los. Yang penting selagi masih fokus main lomba, ya lomba, lagi main burung ya kita main burung. Di lapangan itu kalian mau ngapain, mau ngobrol sama teman, mau ini ya mungkin kalian mau sharing, ya terserah kalian, jangan pikir ada saya kalian diem-dieman, kalian enggak. Jadi tetap di sana tuh nggak negur juga, ibaratnya kalau mau tegur-teguran kita mau ngomong-ngomongan biasa aja. Jadi saya selama ada bos juga saya cuek, bos datang pun oh iya bos, ya udah gituin aja ibaratnya. Tetap kayak datangnya teman, datangnya ini udah kayak gitu. Kebetulan bos juga ngerti juga kayak gitu kan, kita biasa bermain kayak gitu, jadi ya itu juga. Jadi kalau bos juga datang itu bukan datang buat lihat burung kita duduk, lihat burung kita di itu, enggak. Dia saya ke depan ya, ke depan saya nggak tahu beliau ini di mana, duduknya di mana saya nggak tahu. Nanti saya mau nonton katanya, udah nonton, saya nggak tahu mana posisinya bos tadi, di mana ini nggak tahu. Jadi ikut kan cuek, cuek aja kita, udah di mana ya udah cuek, bos mau duduk di mana kita nggak tahu kadang gitu sih. Kadang bertanya-tanya juga, itu bos mana nggak muncul panas begini, nggak tahu bang, nonton bang. Kalau kata Adit itu kan nggak tahu bang, nonton di depan tapi nggak tahu duduk di mana. Ya itu keistimewaan dari Bos Didi ya, di apa, di kandang, di markas kita ada bos, ada owner dan karyawan. Tapi kalau udah kerja di lapak kita sama, bahkan suruh nyebut jadi teman. Istimewa Bos Didi. Ya santai lah, santai, jangan dipakai beban. Jadi yang penting kalian fokus, ya kan? Ya kalau udah maksimal, kerjanya maksimal, fokus, totalitas, apapun hasilnya ya kita syukuri. Nah, soalnya kan tahu sendiri kan netizen tuh, kadang di medsos kan, wah nggak pernah juara satu, nggak pernah juara satu gitu. Nah, tapi saya pribadi sebagai owner tim ya,
lomba nasional itu kita bisa 10 besar dari sekian banyak burung istimewa yang hadir di event nasional, apalagi event besar ya. Iya. Sudah alhamdulillahnya kayak tadi 500 juta di Bravo, BOB utama dapat. BOB utama dapat Ya, itu 500 juta itu. Terus di kerja kemarin BOB utama juga dapat. utama. Iya, jadi dia masih dalam hati saya dia masih tetap juara bertahan kayak gitu di hati saya, karena dia bisa mempertahankan BOB dan utama. Seperti itu. Di Bravo 500 juta BOB utama, di Garuda Yaksa BOB utama. Berarti nyari ya, Li? Nyari terus. Nyari terus Pokoknya ya. setiap lomba, alhamdulillah setiap bawa garam lomba di Percamabung ini bawa pulang amplop piala terus. Supply amplop terus. Ya di Legon sini pralomba BOB juara 1. Terus utama juara juara 2. Terus Yang lain. utamanya BOB-nya juara 1. Ya, banyak yang bilang Garum JR konsisten juara itu memang adanya. Kita flashback lagi ke Garuda Yaksa ya sih. Iya. Kemarin kan Ricky tahu sendiri penonton nyampe di depan gini toh. Ya. Ya kayak ini. Ada cerita seru nggak Ki? Habis lupa turun dari lapa, katanya ada yang narik-narik itu. Iya baju. Ya. Minta foto. Luar biasa ya, sampai saya juga dipanggilin sama panitia, ayo jokin aja, karena sebelum masuk juga banyak yang teriak-teriakin juga, Bang Riki apa garong gitu. Garong? Ya lagi jalan itu banyak yang teriakin, sebenarnya saya nggak pegang burung nggak ini. Pokoknya saya jalan itu udah ada yang teriakin aja, ayo bang, garam JR bang, ayo Bang Riki, ayo ini. Jadi sebenarnya bukan saya nggak mau nanggepin, tapi saya senyumin juga. Tapi memang karena menurut saya banyak kali yang manggil, jadi saya toleh-toleh itu sedangkan saya lagi fokus gitu kan, lagi jalan ke Patek juga itu, jadi ya saya mohon maaf juga untuk teman-teman kalau ada yang nonton ya, bukannya saya sombong atau kemarin apa, tapi tetap saya senyumin juga karena memang banyak bener yang manggilin ya itu ya. Terus sampai ada juga yang dari baju mau minta baju, jadi nanti saya bilang masih sisa 6 bajunya udah mau diminta. saya bilang saya Katanya pasti dapat bodyguard baru katanya. Ini gimana ceritanya Mas itu? Bodyguard baru. Oh, ini bodyguard baru itu yang dapat baju terakhir ya. Nah, itu udah selesai lomba, dia itu udah kebagian baju. Kebetulan ada baju istri saya tuh. Ya, istri saya ada baju, terus mau dipakai Ricky buat foto piala. Nah, diikutin terus. Ada orang minta foto aja, sudah sini saya fotoin biar cepet. Ada dia yang fotoin gitu. Ya terus setiap ada orang mau nanya baju, udah itu jatah saya. Ya itu Mas Dik. Dengan adanya seperti itu ya, itu buat Mas Dik menjadi penyemangat baru atau gangguan Ki, Mas Dik? Semua yang berurusan dengan support kita atau penggemarnya Garum JR itu kita anggap sebagai motivasi kita untuk kedepannya jauh lebih baik dari yang sudah kita lakukan di lomba nasional. Seperti itu. Makanya kita selalu berusaha untuk lebih baik seperti itu. Seperti misalnya di lomba di dulu seperti saat Garum JR belum dipegang Ricky, banyak orang menghujat, katanya turunnya kayak kertas kering, kan kayak apa, daun kering kayak apa. Ketika dipegang Ricky mulai perform dan banyak orang mengenal Garum JR, banyak yang ngefans sama Garum JR, itu suatu penyemangat buat saya. Makanya setiap ada event besar, ayo kita berangkat. Kita kasih hiburan ke penggemar-penggemar Garum JR yang dulu sempat mungkin ya mereka sedikit kayak kok Garum sekarang kayak gini sih. Alhamdulillah sudah kita tunjukkan bergiring-giringan, nggak cuma giringan 2 giringan, tapi setiap event giringan ya, setiap giringan kita selalu pulang bawa piala. Dan ini di pialanya ada Lah Ricky di sini berapa bulan Ki? Saya kalau di sini ada 9 bulan. 9 bulan. Berangkat lomba berapa kali Ki? Berangkat lomba itu 7 kali ya. 7 kali alhamdulillah bisa bawa piala itu 10 piala. Piala ini kelebihan belum? Lomba 7 kali
bawa pulang 10 trofi. Yang double itu yang BUB ya. BUB utama. Istimewa ya. Ini kan berarti 9 bulan. Yang setahu saya waktu saya kesini pertama kan, kedua ya, pas kita kesini ya, jadi ya, itu ada namanya kesepakatan Ya, tanda tangan kontrak. ya alhamdulillah. Ini kan berarti kontraknya mau habis. Iya, tapi kan yang bayarin tetap garam juga. Nih, yang ini setahun ya, satu musim itu Ricky dikontrak berapa Ki? 100 juta belum satu musim. Di luar gaji. Di luar gaji. Masih ada gaji, Masih ada gaji seikhlasnya lah. masih ada bonus Bonus juara, ada. tapi dipotong kali ini jadi kru juga waktu. Oh ya. Ya itu ya, ini kan namanya habis nih Bos Didi Ki. Udah ada nggak bisik-bisik dari Bos Didi Ki tanda tangan kontrak lagi apa enggak? Ki minta naikin kontrak apa belum gitu kan? Ya. Gitu kan. Saya saksinya loh, saya tidak lihat. Ini ya. Ah, Kalau sampai detik ini itu kan saya sendiri juga tahu dan juga jujur sama saya. ah. Enggak cuma 1, 2, 3 tim yang minta untuk Ricky ikut Tim lain. dengan gaji yang lebih ya. Cuman Ricky-nya sampai detik ini masih menunjukkan ya Totalitas. Ya. Puas nggak Mas Didi selama Ricky di sini 9 bulan? Ya kalau bilang nggak puas itu bohong. Ya kan, yang pasti ya sangat puas sekali, ya saya sangat puas sekali dengan apa yang diberikan Ricky dengan teman-teman yang lain, ada Ya. Aziz, ada Joko ya kan, terus mereka di lapangan juga walaupun kita hanya bertiga, manapun itu tim saya cuma Ya. itu kan saya sendiri melihat memang itu sangat repot sekali, sangat repot sekali. Cuman memang Ricky mintanya udah cukup, Benar Ki. Nggak pengen nambah kru. Untuk sementara belum. Dari dulu saya udah minta, teman Ricky udah cukup gitu. Nah makanya di situ memang kekompakan itu memang penting ketika kita di tim saat racik burung ataupun kita satu. Nggak pengen nambah kru, pengen nambah budget kontrak Ki. Gimana Ki? Kalau saya belum berpikir ke sana ya, maksudnya belum berpikir lagi habis kontrak atau ya belum habis tahun ini gitu kan, belum mikir ke situ ya. Yang intinya saya masih terus PR-in untuk diri saya sendiri juga ya. Saya nggak mikirin bos juga, saya benar-benar nggak mikirin ya. Saya mikirin saya kerja di sini, yang penting saya totalitas, saya kerjanya di apa, saya menghasilkannya dari mana, yang penting kalau visi-misi kerja dari manapun saya pernah kerja yang dari tim-tim sebelumnya, alhamdulillah saya cuma berpatokan satu, saya dibayar berapa, saya hitung per tahun berapa. Jadi minimal saya harus ngasih profit untuk tim ini. Jadi tim ini membayar saya itu nggak sia-sia. Makin kita bisa profit, maka bos itu nggak ngerasa kalau kita ini jadi beban. Wah gaji anak ini dari sini, wah gaji anak ini, sedangkan lomba-lomba nggak, belum ada penghasilan, belum ada ini, ya gitu kan. Pengeluaran kita tahu, pengeluaran burung dari pakan, dari obat-obatan itu luar biasa. Belum lagi yang lain-lain lah ya, untuk itu nggak usah sebutin. Itu besar sekali lah. Dari situ kan kita udah bisa aturan yang ngitung-ngitungnya juga ya. Jadi menurut saya kalau kerja di mana aja ya, tantangan menurut saya tantangan pribadi. Tantangan pribadi itu ya, saya di mana saya kerja, di situ saya harus ngasih profit. Jadi nggak bisa kalau cuma kita kerja, udah aku kerja yang penting aku dibayar, aku bisa ikut lomba, orang lomba aku bisa ikut lomba, enggak. Kalau saya enggak, bahkan saya mikirin untuk diri saya sendiri juga. Wah kalau saya juara tuh saya yang enak, saya yang dapat bonus, saya mau ngapain aja saya kan punya uang. Nah pikir saya seperti itu. Jadi tiap lomba gimana pun caranya saya pengen juara juga, walaupun nggak mikirin bos harus nantangin harus juara apa enggak nih, ibaratnya gitu kan ya. Di mana-mana rata-rata ya siapa sih bos yang nggak mau terus sampai atas, kan gitu. Tapi balik lagi ke diri jokinya sendiri juga, sama tim lain-lainnya juga, krunya juga, kita harus bisa satu pemikiran, satu jalan. Kita jangan ada cekcok sedikit pun. Kalau ada apa-apa lebih baik ngomong langsung, kurang apa kita ngobrol langsung aja sama kita tim, jangan ada apa-apa. Takutnya kalau burung ini mitosnya memang dari dulu ke dulu ya, dari zaman dulu jangan sampai satu tim itu ada yang cekcok satu aja itu udah amburador, pasti main burungnya pasti amburador. Saya bilang seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka satu tim ini mau jalan, sejalan bareng sama bos-bosnya juga ngerti juga
jalan barengnya kita seperti apa. Saya juga ngomong sama anak-anak di sini, kalian dibayar di sini, kalian harus menguntungkan. Nah, karena apa? Karena orang yang menguntungkan itu akan dipakai di mana-mana. Saya bilang seperti itu. Jujur aja saya bilang, saya di sini dibayar memang. Tapi kalau kalian lihat chatan saya bilang banyak sekali bos yang nawarin saya, ayo gabung sama saya tambah. Banyak gabung sama saya tambah. Tapi tetap kita harus jaga nama baik kita juga dulu. Kita harus di tim, kita harus benar-benar dulu kita kasih. Semakin penasaran orang, semakin besar bayaran kamu. Kita bilangin seperti itu. Sama kayak kita bunuh. Semakin kita tahan harganya sekian, besoknya naik lagi. Kita nggak boleh terlalu wah besar sedikit beda 500.000, beda 1 juta, itu kita pindah geser gitu. Wah kalau saya jangan, selagi itu belum meledak yang seperti kita harapkan ya, tahan dulu aja, tahan dulu kita dengan cara kita tunjukin inilah kualitas kita, inilah hasil kita berjuang di lapangan itu membesarkan nama kita sesuai dengan prestasi, bukan dengan viral-viralan. Saya bilang bukan dengan viral-viral. Ini obrolan saya sama tim nih, kita nggak harus cari viral untuk jadi untuk orang mengenal kita, tapi kalau untuk orang mengenal kita itu melalui jalur prestasi. Karena dimanapun kamu hidup, kamu bisa jalan mulus dengan baik gitu kan. Itu banyak tawaran Ricky Mes di bursa joki ya, dengan tawaran lebih gede, tapi Ricky menolak. Kalau Ricky lihat sosok Bos Didik seperti apa, toh kok betah banget di sini tuh? Gimana Kai? Kalau lihat sosok Bos Didi ya, saya belum lihat Bos Didi lah. Katanya saya yang paling utama itu saya pengen sama Garuda JR. Saya ngefans sama Garuda JR. Saya dari dulu pertama kita juga masker yang saya ngefans sama Garuda JR. Apalagi kalau saya megang burungnya. Jadi wah, burung fans saya masa bisa dihina orang. Nah, kalau bisa kan burung yang saya fans itu harus tetap berada di atas. Walaupun saya main burung juga, kalau dia di tim lain, saya mau pengen lihat burung itu terus di atas, terus membawa nama dia baik sampai dia masuk. Kayak dulu ada Jaguar itu udah bawa nama harumnya luar biasa. Saya bilang seperti itu. Dan sekarang ya sedikit saya sungkankan, mohon maaf, kenapa ini salah satu 3 burung pilihan saya ini ada 1 burung yang sampai detik ini saya lihat setelah pasca mabung belum sampai ke atas juga. Saya bertanya-tanya juga ada apa ini. Mungkin next di Sedih Rejo mungkin saya mau udah dalam hati saya udah tekanan batin juga, ngerasa tekanan batin juga, ngerasa kenapa ini burung layak di atas tapi nggak pernah lagi sampai ke atas. Itu ada burung yang saya idolakan dulu, nomor 2 lah siapa boleh disebutin, saya sebutin. Ya itu bisa di scroll lah. Ya scroll. Terus ya yang ketiga kan Garuda JR yang saya idolakan juga, dan alhamdulillah Garuda JR di tangan saya. Ya bagaimanapun caranya, ya saya ngefans sama Garuda JR, berarti saya dong yang harus berusaha maaf Garuda JR. Ya alhamdulillah kuat sama Didik juga ngasih Garuda JR itu udah, kamu bukan joki, kayak kamu aja pemiliknya Garuda JR itu kayak mana pun caranya kamu bikin diri kamu enak, ya udah katanya kamu senengkan juarakan Garuda JR, kamu ibaratnya kamu enak, ini kan kamu sendiri yang bakal enak juga gitu. Jadi ya apa yang kamu senengin ya naikin ke atas. Alhamdulillah saya bilang Garuda JR itu dikasih los sama Bos Didi juga ya, akhirnya ya saya bilang totalitas hidup mati lah pokoknya, harus bisa saya bilang. Ya alhamdulillah kayak kemarin di Garuda Yaksa, maka jujur aja bukannya saya menyombongkan diri atau terlalu kepedean, tapi sebelum lomba saya udah pede luar biasa kalau saya di Garuda Yaksa bisa kasih tontonan, bisa sampai ke atas. Saya udah pede pede pokoknya dari berangkat itu kan, dari berangkat saya udah nggak sabaran kan ada bos posting juga. Saya pokoknya kalau itu Mas Feb di giringan B waktu sebelum Garuda Yaksa, saya lari sana lari sini ya, bukan lari ya, maksudnya mondar mandir resah amat. Banyak yang nanya ini rasanya resah amat, katanya ini lama kali giringan ada gitu.